supaya kita tahu, oh ini kelasnya masih goblok saudara. Tapi jangan bilang goblok. Berarti aja sampai kayak gurunya aja entar. Jangan, nggak boleh begitu. Mentang-mentang sudah ngaji, goblok bilang. Tahu aja, oh masih belum. Walaupun berapa titelnya juga tetap ada. Sebab apa? Sembayang kagak usah nangis. Yang nangis hatinya. Sebab apa? Nangis bisa mengeluarkan suara batolat sholat itu. Ini mas sembahyang, makan ya. Ya Allah Gusti, nangis ngimamin, balik saya. Ya kalau imam nih nangis, imam balik ya. Belum kelas ya sampai nangis sembahyang jamaah. Nggak ngerti artinya. Terus yang di bawah nggak bisa nih. Apa sih? Kalau baca Quran nih kan nangis sembahyang. Sebab pada goblok gitu. Imam kalau makmum pada goblok. Kalau jangan ngomong ya, ntar ngomong goblok lagi. Saya khawatir banget harus sampai suara. Dulu ada Pak Imam, pada Sabi'is, Al-Jumat nangis. Terus saya tanya, bosan kenapa nangis banyak? Kalau saya bilang, kalau saya jangan nangis, itu katanya neraka mulu isinya. Ya ke pemandan yang nanya kagak apa-apa. Bilang goblok gimana? Enggak, Pak, kenapa nangis Pak? Wes gak usah. Ntar saya kenal lagi saya. Jangan nggak boleh ya. Ini mah pengajian aja. Sebab ada aja yang plus. Ini goblok ngomong sembahyang nangis. Wes itu biasa orang itu kadang-kadang mungkin ngerti artinya saya. Husnudon aja deh. Mungkin ngerti artinya, mungkin saking kagak ngerti artinya nangis aja deh supaya bilangnya. Ya sekarang baca Fatihah udah macam-macam sekarang. Baca Fatihah aja udah macam-macam lagunya. Iya. Lah Allah. Waduh yang tarik nih kalau sabirnya kan nanti dia ditarik kencang. Ya Allah Gusti. Suaranya ini kok begini. Mau sholat kemana lagi? Saya Jumatan yang dekat di sini sebagaimana. Jangan, biasa aja Pak, biasa. Kayak kita orang tua kita dulu kalau sholat Allah sendiri aja itu dah. Ya, sekarang cuma pada lagu-lagu, Fatihah aja udah lagu. Mau cuma orangnya yang dicari kayak begitu, imamin. Aneh juga saya kadang-kadang. Ya kalau kira bahasa saya bahasa kempek ya. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah kagak laku begitu Bang Nadir. Ini juga sama kalau ngimamin nih, panjang-panjang banget. Saya kalau lagi buka apa, Kanadir pasti. Salu. Ya, istawi, Kanadir. Sebenarnya sih ada yang ngomong sama saya langsung. Imam di situ tuh yang enak Kanadir apa cepet. Beneran. Pak Suharno ngomong sini. Enak Kanadir macam kalau yang lain panjang banget nggak tahu Ustaz. Ini buat contoh doang. Tapi jangan nganu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun fi adkarin. Fi adkarin di dalam menjelaskan beberapa zikir ghairi muqayyadatin yang tidak dibatasi. Ghairi muqayyadatin yang tidak dibatasi biwaktin dengan waktu. Ini menjelaskan zikir yang tidak dibatasi dengan waktu, kapan saja boleh. Akhraja meriwayatkan siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Saya itu takut begitu Pak. Sebab ada murid saya kalau saya ngomong apa yang saya omongin sampein. Enggak kita mau begini apa namanya jelasin ini sambil bercanda, candaan saya disampaikan itu. Jangan begitu. Kalau kesini ngajinya bawa kitabnya 10. Dari habis zuhur sampai mau maghrib. Kalau kagak diusir kagak balik-balik. Mau keselnya cuma satu, Ji. Salamannya nggak ada. Ya. Saya kadang-kadang masuk ke dalam dibanting ya kitabnya. Ya Allah Gusti. Kadang-kadang ada ngerutunya Pak, saya juga manusia. Duduk sampai gulak-walik saya di situ, dianya di sini. Saya bahas soal yang kewalisan, mesti. Dia orang guru ngaji nih kayaknya. Ya pikiran dia malaikat sih nyatet terus. Ya kan bentar besok. Itu Pak komplit pisan kita bandnya. Dulu dong begini bawa mobil. Kalau ngaji saya pulang di dalam nih.
Belum sabar ya Allah Gusti. Cuma kadang-kadang saya menurut aja tenang nang. Ntar besok banyak pahalanya ya. Kalau sekarang kan nggak ada. Nah kalau bilang mas saya ngasih teh manis, pegel teh manis dengan aji istri saya ngopi. Coba beli kagak coba. Gas habis. Dilorong ke sono. Lah habis ngaji. Wassalamualaikum ya. Itu tuh pas saya tuh sering dicoba begitu tuh sering. Wih sering pol wis jangan masuk. Takon jelimet kadang-kadang takon berat bedertain begini bukan dia ada lagi jelimet temen ini ya saya masuk buka kitab begini saya terangin ya udah assalamualaikum aja salam ya Allah indasnya makanya jangan pada jadi ustad ya jadi ustad kayak saya jangan belum kecuali ustad yang ada tarifnya boleh boleh ya Pak ya kalau kayak saya belum lu aneh bagus pegel banyak kan ya Allah ya itu saya diajarinya begitu sama bapak saya sama guru-guru saya sing ikhlas ya hijab sampai Mbak Yanwar Mansur nih sekarang masih hidup orangnya no kalau kamu pulang tadi ngomong bahasa Jawa Pak bahasa Krominggit umpamine awakmu muli ngajar yo membuana wong siji membuane wong loro ya Gusti ayo wong siji wong loro ki rata-ratane kan larat ini kamu sugi kabi mending ya Allah tuh Mbak Yai almarhum guru saya Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Yasin Asmuni almarhum sing bener hit kan kalau masih ngomongnya begini sing bener hit pripun Pak awakmu nih muli tantangannya berat yo tantangannya berat ilmu awakmu isone opo diulangaken iso alif belajar ngaji alif wes Gus Haji wes Gus Haji no kagak enak banget Gus Haji Kiai Haji Abdul Aziz Mansur adine Mbak Yanwar Mansur iya almarhum ya almarhum coba ngomongnya bagaimana awakmu iki mulih kudun rimu melarat astagfirullahaladzim turun membahasakan kudun rimu melarat coba makanya saya kagak laku Pak saya wong wadon ogah kabeh coba wong wadon nih Aji Nur doang yang kelilipan saya ya coba melarat saya itu ngomongnya begitu tapi awamu amal no ya ilmu-ilmu sing ngilir boyo amalno ilmu-ilmu sing puasa amalno insyaallah kohit paling cepet 5 tahun melarat tadi ya Allah 5 tahun kamu sing coba nyata itu 5 tahun lebih melarat no lah itu makanya sampai nih wong ngaji urusannya Gusti Allah wong ngaji urusannya Kanjeng Nabi sebab ilmunya Gusti Allah ilmunya Kanjeng Nabi terakhir pas satu insya Allah hidupnya dijamin karo Gusti Allah berkah no itu sedangkan berkah kata nasaran orang kelihatan berkah dengan terus Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja meriwayatkan siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa sahhahahu dan mensahihkan akan hadis siapa Al-Hakimu Imam Hakim. An Abi Darda dari Abi Darda qala berkata siapa Abi Darda qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha. Ala unabbiukum apakah tidak menceritakan siapa sayakum akan kamu bi khairi a'malikum dengan lebih baik-baiknya amal kamu wa azkaha dan bersih-bersihnya amal wa azkaha dan lebih bersih-bersihnya amal ada begitu yang artiin yang kedua wa azkaha dan lebih bertambah-tambahnya amal kalau di sarahnya ini bertambah ay azyad wa azkaha dan lebih bertambah-tambahnya a'mal inda malikikum ada di sisinya Allah yang menjadi raja kamu
wa arfa'iha, dan lebih tinggi-tingginya amal fi darajatikum, pada beberapa derajat kamu, wa khairun, dan yang lebih baik. Boleh dibaca khairun, boleh dibaca khairin, asalnya bi khairin kan? Wa bi khairin, dan yang lebih baik lakum bagi kamu, min infaqid zahabi, daripada memberikan emas, wal waroki, dan tembaga perak, wal waroki, dan perak, wa khairin, dan lebih bagus lakum bagi kamu, min antalku, daripada bertemu siapa kamu, aduwakum, akan musuh kamu, fatadribu, maka memukul siapa kamu, fatadribu, maka memukul siapa kamu, akan adu, memukul a'naqohum, akan beberapa lehernya adu, wayadribu, dan memukul siapa adu, a'naqokum, akan beberapa leher kamu. Qalu, menjawab siapa sahabat, qalu, menjawab siapa sahabat, iya kanjeng Nabi, qala, berkata siapa kanjeng Nabi, ai huwa zikrullah, itu zikir kepada Allah. Kanjeng Nabi ngomong pada sahabat, ala unabbiukum bi khairi, apakah saya belum menceritakan kepada kamu dengan baiknya amal? Apakah saya belum menceritain kamu dengan bertambah-tambahnya amal di sisi Allah yang menjadi pimpinan kamu, atau yang menjadi rajanya kamu? Dan ada wa arfa'i fi darajatikum, dan lebih tinggi-tingginya amal di dalam derajat kamu, dan lebih bagus kepada kamu daripada memberikan emas, memberikan tembaga. Terus bagaimana Pak Ustadz? Terus wa khairin lakum min antalqu aduwakum fatadribu, dan lebih bagus bagi kamu apabila kamu bertemu dengan musuh kamu, kemudian kamu penggal, kamu pukul lehernya musuh kamu. Dan sebaliknya, wa yadribu a'naqakum, dan memukul kepada si musuh, memukul kepada leher kamu. Jadi kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat, apakah saya ini belum menceritakan tentang kamu, tentang zikir, tentang bagus-bagusnya amal? Dijawab kanjeng Nabi, zikrullah. Amal yang paling bagus, amal yang mengangkat derajatnya sampean, yaitu zikir karo Gusti Allah. Makanya zikir itu ibaratnya kata tong saya itu tongkat. Manusia harus punya tongkat, harus punya zikir kepada Allah. Makanya kita pada masuk toreko, pada kita masuk macam-macam, itu tujuannya apa? Harus ingat kepada Allah. Nah ini apa? Inilah zikir yang ghairu muqayyadin biwaqtin. Apa Ustaz? Zikir yang tidak dibatasin dengan waktu. Supaya apa? Supaya zikir kita ingat terus karo Gusti Allah. Terserah sampean zikirnya siapa. Tapi kalau kita sudah terbiasa banda sholat, kita zikir itu kemana-mana. Kalau sendirian itu ada yang dibaca Pak. Kita nih mengistiqomahkan zikir itu pasti sampean. Bama la ilaha illallah setelah sholat 100 atau 1000. Sampean kalau sendirian ini baca la ilaha illallah. Itu namanya muadzabah. Muadzabah terus menerus kita baca la ilaha illallah. Sampean juga kalau naik mobil biasa baca qulu. Naik mobil itu bacanya qulu. Ya, contoh nih saya nih, kalau mau ke Kedo ya, mulut nih wis macem-macem yang dibaca. Ada baca ya hizib hizib autad. Ada yang baca sallallahu ala Muhammad, ada baca alal kafi, ada baca sholatullah, salamullah, sambil nyetir motor nih. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kagak baca begitu, blendas nih kepalanya. Bener ya, nggak tahu sampai sih. Saya mah begitu Pak. Dari sini nih, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata, bereng. Baca satu di surat Yasin. Apa tuh? Yang supaya kagak kelihatan itu apa? Sadda wa min khalfim sadda farusina fahum la yubsirun itu. Lah itu baca saya 7 kali baca di jalan ini. Supaya sebab apa? Kita di jalan banyak musuh. Musuh saya dan polisi. Musuh itu polisi itu. Iya musuh. Masuknya tuh musuh. Terus apa? Begal, orang jalan kadang itu namanya musuh.
Bagaimana nih supaya kagak kelihatan kita? Baca tuh 7 kali. Habis begitu sampai cenderung lampu merah baca Allahul Kafi wa Rabbunal Kafi, terus sallallahu ala Muhammad sampai pas lampu merah tol saya baca sholatullah sholat. Ya di sendiri aja. Supaya apa? Supaya pikiran ini tenang, hidup, Pak. Makanya orang itu nyetir motor kok jatuh sebab blank rata-rata. Itu kalau menurut saya, sebab saya pernah blank. Nabrak banyak orang dari belakang. Iya. Wah, bagaimana? Oh, maaf. Ngantuk. Kan blank, Pak. Makanya supaya kagak blank, sampean itu membiasakan pikiran. Ini kata Kanjeng Nabi. Yang mengangkat derajatnya sampean, yang bertambahkan amalnya sampean, yang macam-macam zikir karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan tabi'in. Makanya ulama-ulama supaya kita hatinya hidup, supaya pikirannya hidup, nah menerjemahkan omongannya Kanjeng Nabi, jadi disafina fa'inal bahrami, bikinlah toreko. Supaya apa? Pikiran kita diisi, hati kita diisi dengan zikir. Begitu, Pak. Ya kan ya? Belajar, makanya bukan saya ini ngijazahin, bukan, supaya sampai enak apa bacanya, istighfar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi ay akhraja Imam Tirmidzi wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah itu sebenarnya Ibnu Majah. Kan itu ya. Wa Ibnu Majah, Pak. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Afdhalul dzikri, bermula lebih utama-utamanya zikir itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa Ahmadu ay akhraja Imam Ahmad wa Muslimun, dan Imam Muslim, ahabul kalami, bermula lebih dicintainya kalam. Ahabul kalami, bermula lebih yang dicintainya kalam, ilallahi, kepada Allah, itu arbaun, ada 4. Itu arbaun, ada 4. Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, Allahu Akbar. La yadurruka, maka tidak membahayakan akan kamu. La yadurruka, maka tidak membahayakan akan kamu, apa biayyuhinna, dengan inilah arba. Badakta, mulailah siapa kamu. Kata Imam Muslim, riwayatkan Imam Muslim, kalam yang paling dicintai oleh Allah yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu tidak membahayakan kepada kamu. Karena tidak membahayakan, badakta, maka mulailah baca sampai itu. Sebab apa? Banyak zikir-zikir itu yang membahayakan kepada kita, Pak. Banyak kayak hizib-hizib itu ada yang berbalik kepada kita tuh, ada banyak. Bisa jadi gila ya, bisa ya dari stres, adiknya gila, ada banyak lah. Sebab apa? Yang namanya aurat zikir hizib-hizib itu di dalamnya itu nggak ada yang kagak panas semuanya. Panas semuanya, makanya di dalam hizib itu ada peredamnya. Kayak Hizib Nasor, kalau Lirboyo itu kalau masih umur 25 tahun nggak boleh baca Hizib Nasor. Harus di atas 30 tahun, sebab ntar jadinya gila. Kayak Hizib Nawawi, kayak Hizib Yaman. Kita kadang-kadang begitu, kayak orang gila, pelagrang. Makanya orang tuanya, kenapa ya Tauhid anak saya begitu? Anaknya sampean mondok puasa baik, ngamalin Hizib, baik kagak ngamalin Alfiyah kagak. Ada yang begitu. Sebab apa? Orang mondok kadang-kadang kita macem-macem, pengen dari dukun, pengen di Jaya Mandraguna, banyak yang begitu, Bang. Banyak. Itu makanya kita kadang-kadang wes senang puasanya, jangan tirakatnya puasa mangan baik. Saya ngomong sama Adlan nih, nang di pondok tadi Lirbo, yang penting makan terus sama minum. Ya Allah Gusti, olok pisan duitnya terus-terusan minta duit. Kata aja kan makan minum puasanya. Ya wes, ntar juga kalau sudah gede, udah maksudnya udah lama di Lirbo, yang ngerti. Jadi saya bilang yang penting sekarang betah dulu. Emaknya kan teriak-teriak mulu, minta duit lagi, ya Allah. Saya sering berantem sama bini saya. Kenapa? Ya itu, sayanya suruh makan dulu.
Maksud saya itu di pondok, ya kan ada ulama itu ngomongin, nah di pondok itu mangan lan turu. Diartikan anak sekarang mangan turu begitu. Udah mangan turu baik. Sebenarnya sih kalau makan sebelum lapar jangan makan. Kalau sudah lapar makan. Jangan tidur terus. Kalau belum waktunya pengen tidur, jangan tidur, baru tidur. Itu pengertiannya begitu. Lah karena ke anak sekarang ngerti nggak? Mangan tur baik. Kayak saya dulu, bapak saya nang, ntar kalau di pondok, anak cecak, mangan cecak, anak apa baik dipangan ya. Wah bapak nih barang-barang hal dipangan, anak babi dipangan babi, lah Allah Gusti. Berarti itu saya ngertinya setelah kelas 3 sanawiyah Ji. Oh, jadi maksud bapak nih begini ya. Apa aja yang ada di pesantren pelajari. Bukan dipangakan, sebab bapak ilmu nyolong kita ada, ilmu pelet kita ada di pondok Pak. Ada semuanya. Pelajari supaya apa? Kalau setelah keluar dari pondok kita kagak ditipu, kagak dikadali nama orang-orang nih. Punya saya juga ilmu nyolong. Iya kan? Punya saya juga ilmu pelet. Supaya apa? Saja kagak kecolong, garong, ketemu garong, ya jeruk makan jeruk jadinya. Lah Allah saya nih gampang. Nyolong bebek, tapi jangan dijalanin ya was kagopur. Nyolong bebek, nyolong ayam, nyolong entok, nyolong soang supaya gagak. Wih, bang gampang pisan. Bawa karung, direndam, ya dimasukin tuh. Kagak akan bakwek-bakwek. Begini ya. Wes. Nyolong wedus. Oh jangan ini. Jangan lo wedus, nyolong sapi, nyolong kebo supaya kagak. Wow, nggak gampang pisan. Ininya disilet. Kambing. Nih, kambing nih. Supaya apa? Nggak ngomong. Sebab apa? Lidahnya ini dilatin ini. Satu kandang nggak bisa Pak. Di pondok ya no ketemunya. Wes, apalagi nyolong banyak pisan. Di pondok no. Makanya ilmu nyolong tuh tahu saya di pondok. Sebab apa? Ya ini pengalaman setan-setan itu. Wes. Nyolong. Yus kau bisa nyolong. Jangan Pak, jangan. Lah itu bapak saya tuh kalau ngomong dulu begitu ya. Nah kalau mondok begini. Lo barang haram habis bapaknya. Ternyata belajar di pondok. Sebab apa? Tempatnya ilmu tuh adanya di pondok. Belajar gulet saya di pondok. Bagaimana kalau celurit di sini? Kira-kira kagak nyentuh. No. Udah ajarin Pak sebenarnya saya udah semuanya. Bagaimana? Sebab celurit itu ukurannya sesuai Pak. Celurit itu ada ukurannya sesuai leher, ada sesuai perut, ada sesuai tangan, ada. Ini apa nih yang mau dicacat ini? Ada. Nah itu saya belajarnya begini. Bagaimana nih kalau celurit di sini? Cuma ininya nih Ji bengkak saya. Belajar gulet. Nah itu makanya saya ya sedikit ngerti ya. Bagaimana kalau pisau sudah dipelihara gampang banget sudah perut. Tapi alhamdulillah kagak pernah ketemu begitu. Cuma persiapan. Tapi jangan dicoba. Kalau Ustadz nih ya, saya rasa jangan mati beneran saya. Udah lupa sebab apa. Begitu sudah lupa udah puluhan tahun. Bismillahirrahmanirrahim terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah akhraja Ibnu Majah alaikum tetaplah siapa kamu. Alaikum tetaplah siapa kamu. Bi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu Allahu akbar. Fa innahunna karena sesungguhnya subhanallah. Fa innahunna karena sesungguhnya Allah itu yakhtotna. Itu yakhtotna merontokkan. Itu yakhtotna merontokkan apa subhanallah al-khotoya akan beberapa kesalahan. Al-khotoya akan beberapa dosa kecil. Kama takhuttu sama seperti halnya merontokkan apa asyajaratu pohon. Warokoha akan daunnya syajarah. Warokoha akan daunnya syajarah. Wabnu adi akhraja Ibnu Adi aksiru perbanyaklah siapa kamu. Aksiru perbanyaklah siapa kamu min qauli la haula wala quwata illa billah.
dari perkataan la haula wala quwata illa billah. Fa innaha, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah itu min kunuzil jannati. Itu min kunuzil jannati, dari beberapa gedungnya sorga. Itu min kunuzil jannati, dari beberapa gedungnya sorga. Wes. Sekarang bagaimana Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu merontokkan kepada dosa-dosa kecil kita, Pak. Cuma kita supaya gampang dipecah-pecah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipecah-pecah sama ulama ini. Ya, kadang-kadang kalau kepanjangan lupa orang no. Itu hebatnya ulama lupa kayak begitu. Berarti apa Ustaz? Kita ini sebenarnya sudah hilang semuanya dosa-dosa kita ini. Cuma kita ini dosa hilang, setelah selesai dosa hilang ada lagi dosa nempel lagi. Makanya kita terus-terusan buat tobat terus saja. Cuma kan sampean kadang-kadang nanya sama guru sampean, tuh Ustaz dosa udah hilang, katanya kalau dosa sudah hilang doa nih mustajabah. Iya kan, kadang begitu. Lah, doa semuanya diijabahi Gusti Allah. Ada diijabahi seketika, ada yang dialihkan, ada yang disimpan nama Gusti Allah. Sebab apa? Ngelihat sampean kadang kuat, kadang kagak kuat. Ya, sahabat kan pengen kaya dikasih kambing sama kanjeng Nabi. Lupa karo Gusti Allah, sahabat. Lo sampean, tangga saya kan pengen kaya banget ini, yang paling di sini nih. Kan Ustaz, umur saya di berapa kayanya? Belum ngerti saya kalau ditanyain begitu. Ya kalau orang minta kaya kan keder saya jawabannya. Saya juga minta kaya kagak kaya-kaya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, alhamdulillah kayanya orang itu ukurannya jangan kaya orang lain. Kaya kita sendiri, alhamdulillah. Mobil duwe, motor duwe, mau rumah duwe, sugih. Kalau tangga saya dua mah pengennya nggak tahu saya, hafal kali. Dua-duanya. Dosen iya, tukang khutbah iya, ceramah iya, beli kakek duitnya kayak apa coba? Tapi pengen sing dibeli kapal. Dua-duanya. Tinggal di sono, iya kan, pengen duit ya Allah Gusti. Mangan di restoran terus, mertuanya punya restoran. Orang kaya bagaimana? Ya kadang-kadang ya Allah Gusti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.